Apakah beasiswa itu hanya untuk orang pintar, hanya untuk anak yang pintar, hanya untuk anak yang berprestasi? Bahkan yang mendapatkan beasiswa itu, aku ngira itu penyeleksi itu keliru. Karena apa? Kemampuan dia ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya di sana. Dan apa yang menjadi keinginan sahabat, baik itu cita-cita, ingin kuliah, ingin sekolah, ingin mendapatkan beasiswa, ingin menjadi seseorang yang sukses, semoga semuanya terkabul, tercapai. Dan saya ucapkan selamat datang di channel ini, di video ini juga. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Dan mungkin pastinya teman-teman karena masuk dalam video ini, teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah beasiswa itu hanya untuk orang pintar, hanya untuk anak yang pintar, hanya untuk anak yang berprestasi, hanya untuk anak yang hebat, jos, atau pertanyaan yang semisal lah intinya. Nah, kali ini aku ingin memberikan sebuah jawaban yang mana hal itu berdasarkan pengalamanku selama mendapatkan beasiswa S1 dan sekarang ini mendapatkan beasiswa S3 di Turki. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, karena channel ini nantinya akan aku upload video-video yang berkaitan dengan beasiswa, berkaitan dengan kuliah, berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan pendidikan, yang pastinya akan memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan tentunya dengan subscribe, dengan komen, dengan like, itu akan membantu berkembangnya channel ini, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang banyak. Oke teman-teman, kembali lagi kepada permasalahan atau pertanyaan yang ingin aku bahas dalam video ini, yaitu apakah beasiswa itu hanya untuk orang yang pintar? Apakah beasiswa itu hanya diberikan kepada mahasiswa atau siswa yang berprestasi? Atau dengan kata lain, apakah yang bisa mendapatkan beasiswa itu hanya anak yang pintar, itu hanya anak yang cerdas, itu hanya anak yang memiliki prestasi? Nah, aku akan menjawabnya sesuai dengan pengalamanku ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, aku S1 itu mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia, yaitu beasiswa santri berprestasi yang diselenggarakan oleh PD Pontren. Dan kemudian di S3 ini aku mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki, yaitu beasiswa YTB atau Türkiye Bursları. Pastinya teman-teman juga pernah dengar ya. Nah, jadi langsung saja, apakah beasiswa itu hanya untuk orang pintar, hanya untuk anak yang cerdas, hanya untuk anak yang istilahnya hebat lah, sehingga bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan beasiswa atau sekarang lagi proses mendapatkan beasiswa, itu lagi kepikiran nih, aku bisa nggak sih dapat beasiswa itu? Karena aku pikir, misalkan teman-teman gitu, aku pikir beasiswa itu hanya untuk anak yang pintar. Apakah benar begitu? Nah, jadi untuk menjawab itu teman-teman, itu nggak bisa langsung iya atau enggak. Karena begini teman-teman, jadi beasiswa itu kan jenisnya juga banyak. Ada kalanya beasiswa itu adalah beasiswa untuk anak yang berprestasi. Kemudian ada beasiswa itu beasiswa untuk yang kurang mampu. Kemudian beasiswa itu adalah untuk penelitian. Misalkan begini teman-teman, untuk beasiswa yang berprestasi ini sesuai dengan namanya ya, mahasiswa atau siswa yang bisa mendapatkan beasiswa ini adalah mereka yang memiliki prestasi. Prestasinya ya bisa jadi prestasi karena dia juara satu ujian nasional, atau dia memiliki nilai yang bagus, atau dia itu memiliki bakat tertentu, atau dia memenangkan lomba. Misalkan saya punya teman, dia itu S1-nya mendapatkan beasiswa karena dia menang lomba baca kitab nasional, sehingga dia langsung mendapatkan beasiswa S1. Ini contohnya. Kemudian ada juga beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, untuk siswa kurang mampu. Ini juga ada. Kemudian beasiswa hibah penelitian itu misalkan begini, aku memiliki proyek tertentu, kemudian proyek itu aku buat sebuah lamaran, sebuah aplikasi beasiswa, kemudian aku ajukan kepada lembaga yang memberikan hibah penelitian. Maka jika aku lulus, aku akan mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan penelitian tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin di video-video berikutnya aku akan membuatnya secara lebih detail ya, jenis atau macam-macam beasiswa. Nah teman-teman, jadi dengan banyaknya beasiswa itu, jika kita ingin menjawab pertanyaan apakah beasiswa itu hanya untuk anak yang pintar, itu jawabannya ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau untuk beasiswanya itu beasiswa yang berprestasi, ya jelas
Yang bisa mengikuti ini adalah mereka yang memiliki prestasi tertentu. Jadi yang nggak memiliki prestasi ya jelas dia akan tersingkirkan oleh kandidat-kandidat lain. Nah, bagi beasiswa yang kurang mampu, tujuannya adalah untuk membantu agar ketidakmampuan dalam hal finansial itu tidak menghalangi mahasiswa untuk bisa melanjutkan sebuah pendidikan. Nah, itu adalah salah satu jawaban ya teman-teman. Jadi apakah beasiswa itu hanya untuk mereka yang pintar? Enggak, karena buktinya apa? Ada beasiswa yang itu ditujukan bagi yang tidak mampu supaya dia bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian begini teman-teman, ada jawaban yang ingin aku berikan kepada teman-teman. Jadi begini, kalau aku ditanya apakah beasiswa itu hanya untuk anak yang pintar, jawabannya itu begini teman-teman. Sebenarnya definisi pintar itu apa? Definisi berprestasi itu bagaimana? Sebatas mana anak itu disebut pintar? Sebatas mana anak itu disebut enggak sehingga dia layak mendapatkan beasiswa atau enggak? Jadi teman-teman, sebenarnya pertanyaan apakah beasiswa itu hanya diberikan untuk anak yang pintar itu merupakan sebuah pertanyaan yang menimbulkan ketidakjelasan. Kenapa? Ya karena definisi pintar itu seberapa? Batas pintar atau enggaknya itu seberapa? Karena begini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman aku sendiri selama mendapatkan beasiswa S1 dan bertemu dengan teman-teman yang mendapatkan beasiswa juga, dan juga aku mendapatkan beasiswa S3 ini itu kan juga bertemu dengan atau memiliki kenalan teman-teman yang dia itu dari jenjang S1, S2 dan S3 yang sama-sama mendapatkan beasiswa. Dari pengalamanku itu aku simpulkan bahwasanya ternyata mereka yang mendapatkan beasiswa itu bagi aku, menurut ukuran aku, menurut anggapan aku, mereka itu nggak terlalu pintar-pintar banget. Secara keseluruhan bagiku itu mereka nggak wah gitu. Nggak semuanya itu hebat gitu, nggak semuanya itu pinter, nggak semuanya itu cerdas menurut anggapanku. Karena nyatanya banyak dari mereka itu ada yang bermasalah, ada yang memiliki kendala dalam mengikuti mata perkuliahan. Bahkan sebagian dari mereka itu ada yang gagal dalam menempuh perkuliahan. Intinya mereka itu sama seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya, sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang tidak menerima beasiswa. Bahkan yang mendapatkan beasiswa itu, aku ngira itu penyeleksi itu keliru. Karena apa? Kemampuan dia ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalkan dia itu ketika kuliah itu males, dia itu bolos, nggak mengerjakan tugas, dan bahkan ada yang dipotong beasiswanya karena dia memiliki masalah-masalah tertentu seperti tidak mengerjakan kewajiban selama perkuliahan. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman, apakah yang mendapatkan beasiswa itu selalu anak yang pintar, selalu anak yang cerdas? Enggak juga. Memang banyak sekali anak yang cerdas, anak yang pintar yang mendapatkan beasiswa. Itu memang benar. Jadi bisa dibilang itu adalah anak yang benar-benar tepat. Tetapi ternyata banyak juga anak-anak yang lolos mendapatkan beasiswa, ternyata dia itu tidak sesuai dengan harapan pemberi beasiswa. Dan juga teman-teman, aku punya teman yang sama mendapatkan beasiswa. Dia itu menurut aku kemampuannya biasa aja teman-teman. Bahkan aku menganggap gini, kok dia bisa ya mendapatkan beasiswa itu. Tetapi ketika aku lihat di perkembangan perkuliahannya, dia itu bisa lolos, dia itu bisa mengikuti tahap-tahap selama perkuliahan meskipun agak berat ya, baginya itu berat. Ya bagi aku juga berat, bagi semua orang itu pasti berat dalam menjalani perkuliahan. Tapi aku lihat kemampuannya itu yang menurut aku biasa aja, dan dia harus menghadapi ujian, menghadapi dosen dan lain sebagainya. Dia berhasil lolos meskipun sangat berat. Misalkan contohnya begini, ada teman aku itu yang mendapatkan beasiswa, dia tuh memiliki kendala dalam belajar bahasa Turki karena perkuliahan di Turki itu diwajibkan menggunakan bahasa Turki. Bahkan dia pernah ujian nggak lulus, kemudian harus mengulang. Tetapi ketika dia memasuki kampus, dia ternyata memiliki progres yang bagus. Progres yang bagus itu bagaimana? Jadi ketika ujian meskipun nggak lulus, dia mengulang, kemudian dia mengikuti mata kuliah dosen, kemudian dia membangun komunikasi yang bagus dengan dosen, sehingga dia akhirnya bisa berhasil teman-teman. Berbanding dengan teman aku yang lain, dia menurut aku cerdas karena dia memiliki kemampuan belajar yang bagus, mudah paham lah istilahnya. Tetapi dia ternyata gagal dalam mengikuti perkuliahan karena mungkin komunikasinya kurang bagus dengan dosen, attitude-nya itu kurang bagus, dan ternyata dia malah gagal. Meskipun dia kelihatan cerdas, ternyata dia gagal selama perkuliahan.
Nah, dari berbagai pengalamanku itu, teman-teman, intinya adalah beasiswa itu memang ada nilai tertentu yang menjadi standar. Misalkan IPK-nya itu harus 3. Otomatis kalau teman-teman nilainya di bawah 3, ya tidak bisa mengikuti beasiswa yang menerapkan peraturan tersebut. Tapi kalau teman-teman nilainya itu masih 3, IPK 3, berarti teman-teman bisa masuk. Artinya yang mendapatkan beasiswa itu adalah mereka yang mengikuti seleksi beasiswa dan apa yang menjadi persyaratan itu mereka penuhi. Meskipun kenyataannya ternyata ketika mereka mendapatkan beasiswa ternyata kemampuannya biasa-biasa aja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu merasa apakah beasiswa itu hanya untuk orang pintar? Itu enggak. Beasiswa itu adalah untuk mereka yang memenuhi persyaratan dalam beasiswa. Artinya teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, ya lihat aja syaratnya. Kalau teman-teman masih masuk persyaratannya, ya daftar aja. Kalau sudah daftar dan ternyata lulus seleksi, ya siapa tahu teman-teman ternyata yang menjadi pilihan mereka mendapatkan beasiswa. Karena teman-teman, beasiswa itu adalah bagi mereka yang mendaftar. Sepintar apapun ketika dia nggak mendaftar, ya tidak akan mendapatkan beasiswa. Sebodoh apapun misalkan, jadi memiliki kemampuan yang biasa-biasa aja, tetapi kemudian dia mencari beasiswa, apply sana, apply sini, apa saja persyaratannya dia penuhi secara baik itu berkas dan lain sebagainya, penuhi aja secara baik. Kalau sudah rezeki, ya ternyata dia terpilih meskipun kemampuannya biasa-biasa aja, ya dia bakalan mendapatkan beasiswa. Nah itu teman-teman. Jadi intinya jawabannya, apakah beasiswa itu hanya untuk anak yang pintar? Jawabannya adalah enggak. Itu enggak mutlak. Beasiswa itu adalah untuk anak yang mendaftar dan dia itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan beasiswa. Kalau dia itu sesuai dengan kriteria, dia bakalan terpilih dan mendapatkan beasiswa. Tetapi jika dia tidak memenuhi kriteria, misalkan kriteria tentang nilai, kemampuan bahasa, atau persyaratan-persyaratan yang ada di dalam beasiswa itu, maka dia tidak akan mendapatkan beasiswa itu. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang menanyakan pertanyaan ini, pastinya teman-teman kan ada pikiran gitu ya, apakah aku ini layak atau enggak. Daftar aja. Kalau teman-teman sesuai dengan persyaratan, ya teman-teman memiliki peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Oke? Nah itulah teman-teman jawabannya. Semoga bisa bermanfaat. Terus kejar mimpi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.